Berperan sebagai Dokter Aga di sinetron Cinta Berakhir Bahagia, aktor senior yang sudah malang melintang di layar drama tanah air Jonas Rivanno tampak lebih merasa nyaman berada di lokasi syuting CBB. Meski jarak yang ditempuh sekitar 2 jam dari rumah. Mengenakan setelan jas dokter, Jonas mengaku untuk kedua kalinya memerankan sosok dokter. Di sini di judul Cinta Berakhir Bahagia aku berperan sebagai Dokter Aga. Kalau karakternya sampai sejauh ini sebenarnya belum ada pengembangan karakter, tapi yang jelas nanti bakal diplotnya ke Adisti dan juga Pasha yang diperankan sama Angela Gilsa dan juga Chris gitu. Looknya sih untuk sekarang, kalau sekarang ini ya outfit yang dipakai outfit dokter gitu. Pakai jas dokter, pakai baju kerja dokter. Kalau sebagai dokter sebenarnya ini bukan judul pertama aku, jadi dulu pernah juga tayangnya di RCTI juga, judulnya Kemilau Cinta Kamila. Itu aku juga jadi dokter dan ini yang kedua kalinya, jadi sebenarnya nggak terlalu jauh untuk mendalaminya. Dia sempat ada sedikit-sedikit lah observasinya juga, mungkin lebih ke pengadeganannya ya, mungkin cuma sebatas itu. Kan aku pertama kali ya syuting di judul ini, di lokasi ini, yang kebetulan lokasinya cukup jauh juga dari rumah sih. Dari rumah aku mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah kalau macet. Tapi di sini karena udaranya bersih, terus mungkin jauh dari keramaian, jadi suasana syutingnya juga bikin lebih enak gitu. Meski terbilang baru dan kali pertama syuting di Cinta Berakhir Bahagia, namun Jonas berusaha berinteraksi dengan pemain lainnya. Ia bahkan larut dalam kebersamaan dengan para kru di lokasi syuting saat barbekyuan dengan para pemain lainnya. Emang waktunya makan malam, karena maksudnya agak jauh ya. Jadi di sini biasa pemainnya masak sendiri. Nah kalau aku lagi pengen aja sih bakar-bakar. Jadi lagi pengen kayak butuh banyak protein aja. Jadi pengen bakar-bakar daging sama dada ayam. Favorit makanan aku tuh makan apa aja. Apalagi yang dimasakin sama istriku aku makan semua. Kalau makan ya harus jaga lah. Namanya jadi aktor kan harus tetap sesuai dengan peran gitu. Dan kalau yang diminta misalnya untuk jaga badan ya pasti kita harus jaga badan, kayak bagian dari pekerjaan aja. Jonas bahkan membawa sendiri bekal daging yang dibawanya ke lokasi syuting. Bahan makanan itu bahkan sudah disiapkan istrinya Asmiranda di rumah sebelum berangkat syuting. Oh iya, istriku yang nyiapin semuanya, jadi tinggal bakar doang. Kalau istriku nggak usah diminta sih, dia pasti nyiapin. Otomatis itu lagi pengen ini gitu tahu ya? Iya, dia ya ngobrol sama istri dulu, lagi pengen apa, pengen ini, pengen makan ini, siapin sama dia. Oh, kalau istri saya ya pasti support lah, apapun yang dikerjakan suaminya, biar bisa jadi berkat buat saya dan bisa berkat juga jadi untuk keluarga saya. Iya, sejak resmi menikah dengan Jonas Rivanno pada 22 Desember 2013 silam, Asmiranda bak tenggelam dari dunia seni peran. Ia disebut-sebut menepi dari hingar-bingar dunia hiburan hingga menjauh dari pemberitaan. Ibu satu anak ini memilih fokus menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami dan putri semata wayangnya, Chloe Immanuel Van Watimena. Apalagi Chloe lahir bak malaikat kecil dalam keluarga Jonas dan Asmiranda setelah 7 tahun penantian mereka. Maka wajar meski merasa nyaman bisa syuting di tempat yang jauh dari keramaian, namun setiap saat Jonas selalu rindu putrinya. Apalagi setiap kali ia hendak pergi kerja untuk syuting, Chloe selalu meradang hingga menangis tak ingin ditinggal sang ayah. Udah sama papa. Oh, ikut mami sama papa, terus mama sama oma ditinggal. Oh, begitu Pak dia, Pak. Kan belum mandi, Papa udah mandi, Mami udah mandi. Mami udah mandi. Dia mandi dulu makanya. Kakak suami ntar sana bau. Papa kalau di sana bau kan dilalap pijis. Papa kalau udah tenang baru ke Papa. Tenangin dulu dirinya. Enggak, kalau kakak nggak tenang, mama nggak mau. Mau ngapain ke papa? Mau kasih tahu papa apa?
ngapain kasih tahu papa nangis? Mama, kakak ke papa. Mama, kakak ke papa. Oke, mama anterin ke papa ya. Oke, yuk. Maafin kakak ya, Mama. Ya, oke, tapi nggak perlu ternyata. Kangen, akunya yang kangen, jelas. Kalau anakku mungkin lagi asik, lagi main. Enggak sih, dia lagi seru karena mungkin dia nggak sendirian juga, di rumah ada mamanya, kadang ada omanya juga, banyak yang ngajak dia main, jadi ya enggak lah kalau sampai sedih mah. Ibarat pepatah, kekasih pertama anak perempuan adalah ayahnya sendiri. Ya, barangkali seperti itulah tingkah kebucinan Chloe pada ayahnya. Bahkan ketika ibundanya Asmiranda hendak memeluk sang ayah, Chloe selalu berusaha menghalangi Asmiranda. Aksi berebut satu pria di antara dua bidadari pun terjadi. Mama, enggak ambil lagi. Nggak ambil lagi. Mama, enggak ajak lagi. Mau nggak diajak lagi? Buat mama aja, Apa diambil? buat mama aja. Jangan. Namun meski Chloe begitu bucin pada sang ayah, tak lantas ia benci sang mama. Sebaliknya, Chloe amat begitu menyayangi mamanya. Lihat saja tingkah lucu Chloe saat memberi ciuman sayang pada sang mama. Mama, Handa. Ini apa nih? Apaan? Potret tingkah lucu dan menggemaskan ini pun sontak memancing sorotan warganet. Bahkan saat Chloe berakting menirukan akting ibundanya yang sedang marah. Kesel gimana kalau kesel? Tentu saja ada banyak tingkah lucu dan menggemaskan lainnya dari sisi hidup Chloe, sehingga membuat hari-hari pasangan Jonas dan Asmiranda teramat berarti. Lantas benarkah sejak syuting jauh dari rumah, Jonas selalu berusaha meluangkan waktunya untuk sekedar video call putri dan istrinya? Sekarang enaknya udah ada gadget yang bisa membantu untuk komunikasi, jadi kapan aja bisa video call, bisa telepon. Sering tayo video call. Oh iya dong, pasti sering dong. Masuknya Jonas Rifano dalam barisan pemain Cinta Berakhir Bahagia, terutama perannya sebagai Dr. Aga, akan menambah kental nuansa drama pelik percintaan dan keluarga ini. Lantas, bagaimana respon para pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia seperti Krisdiana dan Angela Gilsya dengan hadirnya Jonas Rifano? First impression aku tuh agak segen gitu, karena kan senior ya. Jadi kayak mau ngomong juga takut nggak enak, takut nggak nyambung bercandaannya, takut dibilang sok kenal gitu. Jadi pertama sih aku nyodorin kayak halo bang gitu, Chris gitu. Nggak ribet, dan buat dapetin chemistry sama dia juga semengalir itu. Jadi ya fun aja. Karena orangnya santai banget. Terus abis itu kalau lagi beradegan juga nggak membatasi diri aja gitu. Iya, pokoknya nggak ada batas. Ya mode sopan. Karena segen juga, nggak enak gitu. Habis itu ternyata orangnya kalem. Terus kita juga banyak sharing belakangan ini beberapa hari ini gitu sih, asik anaknya. Baik sekali Bang Vano. Ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia itu kembali hadir di Jakarta setelah sukses menghelat di berbagai kota di tanah air. Kini audisi Jakarta jadi persinggahan terakhir roadshow Indonesian Idol. Audisi di Jakarta dihelat selama 3 hari mulai 4 sampai 6 Oktober 2024 di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta. Tak main-main berdasarkan data yang dihimpun di hari pertama sebanyak 800 peserta yang mengikuti audisi. Mereka mencoba peruntungan demi bisa mencapai mimpinya untuk menjadi penyanyi top tanah air. Jakarta selalu menjadi kota terakhir karena Jakarta itu antusias pesertanya jauh lebih banyak karena terdata
kita hampir 12.000 orang yang mendaftar untuk audisi di Kota Jakarta. Tak hanya soal kualitas suara, demi bisa menarik perhatian, sederet peserta juga tampil dengan kostum nyentrik. Salah satunya adalah Lilac yang mengenakan busana serba pink dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tentu saja, penampilan Lilac ini menarik perhatian para peserta lainnya. Dan ternyata, Lilac pernah ikut audisi di tahun 2022 lalu namun gagal. Hingga akhirnya ia kembali mencoba peruntungan di audisi tahun 2024. Jadi outfit aku tuh terinspirasi dari Gwen Stacy dari Spider-Verse. Dia kan anak band gitu, vokalis dan drum juga. Nah makanya outfitnya kayak pink terus ini rambutnya Gwen Stacy gitu. Terus emang suka warna pink, ungu yang pastel. Iya. Aku sebenarnya udah ikut berkali-kali sih. Iya, 2022. Terus waktu itu pas aku masih SMA 2 kali, sekarang ketiga kali. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. So whenever, that's where I follow. Dan tak kalah menarik adalah ketika beberapa peserta sebelum diarahkan ke ruang penjurian untuk unjuk kemampuan bernyanyi, sembari menunggu giliran, para peserta diajak bernyanyi lewat karaoke challenge. Dari 5 peserta yang terpilih dan menampilkan bakat, salah satu kontestan dari Cikupa Tangerang mengungkapkan alasan mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2024 ini, lantaran ingin mewujudkan impian sang tambatan hati. Tak ayal ungkapannya itu disambut gemuruh dari para peserta lain. Aku itu Kabupaten Tangerang. Oh, Kabupaten Tangerang. Daerah mana tuh? Ini Cikupa. Oh, Cikupa. Kawasan industri. Oke. Apa yang membawa kamu? Kamu kan dari kawasan industri nih. Apa yang membawa kamu akhirnya kamu ikutan di Indonesian Idol? Impian Pancasila. Udah berapa lama pacaran? Jadi kita temenan dulu setahun, jadian baru kemarin 2 bulan. Mungkin sebelumnya pernah dicoba tahun 2020 karena kan itu kan audisi pandemi, jadi kirim video aja. Jadi untuk yang live-nya mungkin baru kali ini. Ya sebenarnya sudah jadi rutinitas sih, maksudnya sering ke depan juga gitu. Makanya udah nggak kaget lah walaupun dimanapun tempatnya berada gitu. Para peserta berlomba-lomba menjadi idola baru. Dari 12.000 peserta yang mengikuti audisi di Jakarta, tentu saja hanya beberapa orang yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Dan yang menarik, para peserta dibolehkan untuk mengikuti audisi lebih dari 1 kali. Tentu saja hal tersebut dimanfaatkan oleh para peserta di Jakarta yang tak lolos kembali mengikuti audisi di hari berikutnya. Bahkan tadi saya tanya beberapa orang juga ada yang dari luar kota, ada yang dari luar Pulau Jawa juga. Artinya kita memberikan kesempatan kepada mereka lebih dari 1 kali untuk mencoba. Sudah 2 kali. Yang pertama mungkin karena kurang fokus saja kali ya. Jadi mau nyoba yang kedua kali mau lebih fokus lagi. Di hari kedua, antusiasme para peserta audisi semakin menjadi. Di audisi kedua ini, kehadiran Rimar yang merupakan jebolan sekaligus juara Indonesian Idol musim ke-11. Tentu saja, hal ini menjadi kenangan indah Rimar lantaran bisa ikut menyaksikan sekaligus menghibur para peserta audisi. Rimar seperti dibuat bernostalgia dengan masa lalu, sebelum akhirnya ia bisa menjadi pemenang di ajang pencarian bakat nyanyi terbesar di Indonesia. Aku menyusup dulu menjadi peserta, terus aku pakai masker, pakai kacamata gitu ya. Terus udah gitu, tapi ternyata pada kenal loh. ternyata pada ngeh juga pas aku naik atas panggung. Mungkin awalnya aku sempet tanya sih kayak, kalian ini nggak sih pas aku masuk, katanya oh nggak ngeh gitu. Berarti penyamaran kita hari ini berhasil gitu ya. Tapi pas sampai di atas panggung terus nyanyi, mereka udah langsung kayak, oh ini Rimar gitu. Aku lihat sih dari season ke season semangatnya selalu luar biasa. Dan tadi juga aku lihat
ada banyak peserta yang udah 7 kali ikutan, udah berapa kali ikutan gitu, dan masih semangat sampai sekarang gitu ya. Menurut aku ya perjuangkan terus aja, semangat terus aja. Di tempat terpisah sejak Yasmin dan Romeo jadian, keduanya selalu menyempatkan diri untuk bertemu sekaligus melepas rindu. Salah satunya ketika keduanya memberai kebersamaan sambil menikmati kudapan di sebuah taman. Mereka tampak begitu romantis sambil menyuapi satu sama lain. Kamu aku suapin. Udah aku suapin ya. Ini. Pelan-pelan makannya. Pelan-pelan. Ntar keselak loh. Minum. Aku gak apa-apa kok. Kenapa? Kamu panik? Kamu seneng banget sih nyubit bibit aku. Ntar kalau merah-merah gimana pipi aku? Nggak apa-apa, kan aku yang cubit. Tapi sayang, baru menikmati indahnya kemesraan bersama Yasmin, Romeo harus kembali bersembunyi di tempat yang aman lantaran Rangga mengetahui jika adik angkatnya itu bermukim di sebuah apartemen. Alhasil, Yasmin pun panik hingga akhirnya meminta Romeo untuk kabur dari apartemen yang ia tinggali. Maaf Mbak Ratna ya? Iya betul, saya dengan Ratna. Bapak siapa ya? Saya Pak Rangga. Apa benar Mbak ngeliat Romeo ada di apartemen ini? Iya betul Pak, tadi pagi saya ngeliat Mas Romeo ada di apartemen ini. Sayang, kamu kenapa? Kita harus pergi dari sini. Kita harus pergi dari sini, cepetan, kok kamu bengong sih? Iya sayang, maaf aku baru mandi. Ayo aku, Mama, tapi enggak, pokoknya kita harus pergi dari sini. Pak Rangga udah di sini sayang, cepetan. Mas Rangga di sini? Iya. Kok dia pesta aku di sini? Udah, pokoknya cerita apanya nanti aku jelasin. Ya, cepetan. Kamu pakai baju atau enggak? Ya udah kamu begini aja. Nggak mungkin. Aku ganti baju bentar. Iya, Di tengah pelariannya itu, ada sosok Nina yang dibuat galau dengan intimitas Yasmin dengan anaknya Kayla. Apalagi, Kayla begitu menyayangi Yasmin. Ambisi Nina untuk kembali mendapatkan cintanya Rangga sepertinya bakal sulit lantaran Kayla anaknya justru begitu dekat dengan Yasmin. Hingga ia berprasangka jika orang yang ia cintai sebelum dipenjara ada hati dengan Yasmin. Emang Kayla tahu mamanya Kayla ada di mana? Mama Kayla udah di surga, Sus. Mama kamu belum meninggal, sayang. Mama kamu ada di samping kamu. Kayla nggak boleh sedih ya pokoknya. Kan ada Sus Nina yang akan terus nemenin Kayla. Kayla nggak sedih, Sus. Kan ada Tante Peri. Tante Peri maksudnya Kayla Tante Yasmin. Iya, Sus. Jealous, pasti ada rasa jealous banget karena Kaylanya juga selalu muji-muji Yasmin. Kayla itu deket nih sama Yasmin gitu. Nah itu sih yang jadi bikin Nina tuh agak kesel gitu karena kayak aku di penjara 6 tahun, begitu keluar kok anak aku lebih deket sama perempuan lain ya dibanding ibunya sendiri. Pemirsa, Sony Septian sudah terlihat lebih tegar di momen tahlilan hari ke-7. Bersama dengan Rensi Milano dan Elma Teana, suami Fairuz Arafik itu mengakui jika saat ini ia sudah ikhlas melepas kepergian almarhumah Wati Siregar ibundanya. Selama 7 hari ini
nggak ada mimpi tentang mama, tapi selama 7 hari ini aku sempetin untuk datang ke makam. Aku sempetin untuk datang ke makam terus ngirim doa terus, Yasin nggak putus-putus buat mama. Ini bukannya ria diomongin ya, karena kan guru-guru juga mengajarkan ketika orang tua meninggal bukan berarti kita putus untuk berbakti kepadanya gitu kan. Kita bisa kirimkan doa, kita bisa yasinin, dan kita bisa sedekahin juga atas nama mama gitu. Tapi yang pasti yang nggak bisa aku lupa adalah segala hal yang aku lihat setiap sudut rumah, setiap apapun yang aku lakuin. Kalau aku lagi buka handphone atau terutama buka grup keluarga, itu teringat tentang mama banget gitu. Itu yang nggak pernah lupa gitu. Mungkin mama belum masuk ke mimpi aku, tapi mama selalu ada di hati dan pikiran aku gitu, setiap saat, setiap waktunya. Aku bilang aku yang paling belum bisa, karena kayak aku tuh yang paling kena banget di sini gitu. Selain satu, sakit aku sama dokter, aku nggak boleh terlalu banyak mikir atau nggak boleh terlalu overthinking. Di satu sisi nggak mungkin aku tidak memikirkan ibu aku yang lagi meninggal, yang sudah meninggal gitu. Pengobatan masih jalan terus dihadapkan pada kenyataan sekarang mama sudah meninggal. Jadi kayak aku tuh campur aduk semuanya, jadi perasaan, mental, hati, semua jadi satu. Itu yang bikin aku kayak berat banget. Aku jadi introvert banget di rumah. Aku kayak istri aku paling ngerti deh, Virus paling ngerti kalau misalkan aku udah mulai sensitif atau aku udah mulai diam, dia ngerti. Dia karena dia cukup bilang sama aku, sayang, aku tahu kok rasanya kehilangan seperti apa. Sewaktu aku kehilangan papa, itu juga yang kamu rasain, bagaimana kamu kehilangan mama. Mengobati rasa rindu aku sudah pasti aku, mungkin kakak Elma, kak Rensi, adik aku juga pasti mendoakan ya, itu paling penting setiap sholat aku. Cuma yang aku sering salah adalah mungkin karena terbiasa aku bertahun-tahun doa aku itu, ya Allah sehatkan mamaku, sembuhkanlah sakitnya, panjangkan umurnya setiap saat. Sekarang aku selalu berdoa masih kayak gitu, sampai akhirnya tiba-tiba aku sadar, kan mamaku udah nggak ada ya, kok aku masih doanya kayak gini, karena sudah terbiasa begitu gitu. Akhirnya aku ralat, ya Allah lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, terangi kuburnya, jauhkan dari siksa kuburmu, dari siksa nerakamu, masukkan ke dalam surgamu. Setiap saat aku pasti selalu salah berdoa. Selalu setiap aku doain secara nggak langsung karena keluar sendiri gitu, karena sudah mendarah daging dan sudah terbiasa mengucapkan sehatkan mamaku, sembuhkan mamaku, panjangkan umurnya. Selalu itu yang aku keluar dari mulut aku. Jadi aku cara ngobatinnya pasti selalu kayak gitu, doain dan nulis sesuatu tentang mama aja. Kenangan-kenangan tentang mama aku tulis di notes, kadang aku posting di Instagram aku. Ngedit video tentang mama, nanti aku posting. Kalau kata guru aku nggak apa-apa, itu cara kita meluapkan rasa rindu kita gitu. Siapa tahu itu bisa menjadi doa, bisa menjadi sebuah karya juga. Itu yang paling penting sih, karena nggak mungkin bisa dilupain, tapi harus bisa dikenang gitu. Dinangisin nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai kita meronta-ronta lewat mulut kita, atau menghujat-hujat lewat mulut kita, atau mempertanyakan kenapa gitu. Tapi kalau air mata nggak apa-apa. Makanya Ustadz Maulana bilang air mata halal, mulut haram ketika kita berduka. Sebelumnya, keluarga terutama Virus Arafik sempat khawatir soal kesehatan Sony pada saat mengetahui ibunda tercinta tiada. Sehingga pada momen itu, Sony Septian selalu ditemani King Fahz kemanapun pergi. Keduanya bahkan sempat menangis bersama. Namun, Sony Septian menjelaskan jika kondisi kesehatannya semakin membaik. Kak Elma, Kak Rensi juga ngingetin Sony kuat ya, pikirannya kuat ya, selalu ngingetin obatnya jangan lupa diminum ya. Jadi kita saling menguatkan gitu, karena seperti pesan mama juga, keluarga harus akur, keluarga harus saling menguatkan, harus saling mengingatkan. Ya itulah yang bisa kita lakuin. Sementara itu, ramai beredar kabar yang menyebut kondisi Ikang Fauzi semakin drop hingga dilarikan ke rumah sakit sepeninggal istri tercintanya Marissa Haque. Foto Ikang pakai selang oksigen pun viral.
Ikang memang sempat pingsan 4 kali usai Marissa wafat, tapi sampai dilarikan ke rumah sakit bahkan pakai selang oksigen itu kabar hoax karena foto tersebut adalah foto lama yang kembali viral karena dikait-kaitkan dengan momen duka dan diposting ulang netizen. Terpukul lah gitu, yang namanya laki-laki gitu kan gitu. Dan gak apa-apa kok kalau laki-laki nangis, apa ya kalau dia ngerasa tersakiti. Kalian juga manusia guys. Tapi kondisi kesehatan ayah sendiri mungkin Ayah tuh sebenarnya oke. Jadi tuh kemarin tadi tuh ada berita katanya bapak saya diinfus gitu ya. Bapak saya masih bisa jalan, beraktivitas. Tadi juga tausiah dia ngomong. Cuman emang kan gimana ya, kondisi emosional dan mental psikis orang tuh beda-beda gitu. Ada yang ya kalau saya nggak punya pilihan, saya anak pertama jadi ya ibaratnya jubir keluarga, mau nggak mau saya lah gitu kan, sama adik saya kalau dia lagi bisa juga. Cuman kalau ayah saya tuh terlalu berat buat dia gitu. Jadi kalau misalnya dia dipaksa ngomong, aku tahu pasti banyak banget yang pengen wawancara ayah, cuman dia juga butuh healing dengan masanya sendiri gitu. Ya doain aja bapak saya sehat. Alhamdulillah dia nggak diinfus sih. Ya kalau lemas pastilah makan nggak enak, tapi sekarang udah dikit-dikit udah mau mulai makan gitu. Tapi dia tidak diinfus, itu tidak sesuai dengan berita-berita yang kalian dengar gitu. Cuman emang untuk menghadapi wartawan sekarang bapak saya belum kuat, takutnya belum stabil emosinya. Jadi aku mohon maaf jika teman-teman yang nungguin belum dapat wawancaranya ayah, tapi aku minta dengan segala kerendahan hati pengertiannya juga, karena ayah butuh waktu untuk menyesuaikan keadaan ini gitu. Kalau drop mas, semuanya drop mas. Tapi nggak diinfus itu, bukan enggak itu foto sih. Lama. Nggak diinfus sama sekali, masih bisa ya beraktivitas seperti biasa. Iya. Cuman emang kita ya shock lah gitu. Iya. Ya kita sekeluarga bertiga nggak ada yang enak, makan nggak enak, tidur nggak enak. Yang namanya baru dapat musibah gitu kan, nggak ada yang siap. Kita gitu. mencoba untuk menerima dan melihat apa yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya seperti apa gitu. Proses. Ikang memang kehilangan separuh jiwanya usai Marissa tiada. Mengingat sudah 38 tahun ia menjalani rumah tangga bersama Marissa. Meski kehilangan, Ikang berusaha tegar, mengingat ada 2 putrinya Isabella dan Chiki Fauzi yang masih harus dijaganya. Tiga hari sepeninggal Marissa, tepatnya Sabtu lalu, Ikang bersama 2 putrinya ziarah ke makam almarhumah di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hari ini kita hari ini saya sama ayah dan juga Ciki baru bisa berziarah ke makam ibunda kami tercinta Marissa Haque. Karena kemarin itu kita mau ziarah tuh susah waktunya, karena di rumah selalu ada orang datang untuk berbelasungkawa dari sahabat-sahabat. Kita harus menghargai juga tamu, mereka mendoakan ya. Dan malam ini dan kemarin tuh malamnya tahlilan sama 3 hari kan. Berturut-turut, jadi agak susah gitu. Nah hari ini kita tidak ada tahlilan, jadi kita sempetin untuk bisa kesini gitu karena lebih lowong lah waktunya gitu. Tadi aja tuh masih ada aja yang datang, itu sahabat-sahabat lama ibu yang nggak mungkin kita tinggalin gitu kan gitu. Jadi bahkan pas kesini juga ada teman ayah ibu yang turut ikut gitu. Ya buat kami ya, asalkan mereka juga terus mengirimkan doa untuk ibu kami ya, berarti tugas kami sekarang untuk melanjutkan silaturahmi yang sudah ibu bina sama dia hidup, sekarang diteruskan sama anak-anak dan suaminya. Di pusara sang istri, Ikang Fauzi terpekur dan menundukkan kepala, larut dalam lautan doa serta lantunan ayat suci Al-Quran. Bella dan Chiki berusaha menguatkan hati ayahandanya, sebab banyak kenangan indah bersama Marissa Haque yang sulit untuk dilupakan. Bukan hanya kenangan indah dalam suasana kebersamaan, namun kenangan indah terekam dalam sejumlah barang pribadi almarhumah juga masih ada. Sebelum kita larut dalam keseharian, kadang-kadang kita suka lalai, suka melupakan, apalagi ya. Sebenarnya istri itu bagian besar dari kehidupan kita ya, separuh jiwa kita itu ada di istri, apalagi
istri yang solehah ya, yang benar-benar kayak istri saya itu, walaupun dia orangnya pintar lah ya, berpendidikan tinggi, sangat tinggi, tapi dia tetap memberikan keputusan kepada saya gitu. Jadi disesuaikan dengan kodratnya, dan itu merupakan suatu suatu anugerah yang luar biasa buat saya. Saya bersyukur banget dapat istri yang demikian baik, solehah insyaallah ya. Dan terbukti banyak sekali orang yang terinspirasi yang diajari nama dia, banyak sekali ternyata. Saya mencintai sekali istri saya atas izin Allah tentunya, karena saya cinta kepada Allah, maka saya cinta sama istri saya. Makanya begitu dipanggil ya saya serahkan, ya serahkan dengan kehendaknya Allah, karena sebaik-baik rencana adalah rencana Dia. Ya itu insya Allah kita akan kembali ya bersama-sama lagi insya Allah. Bukan hanya kedua anaknya, sahabat Ikang Fauzi yang hadir di acara tahlilan Adi MS juga mengaku senang ketika melihat langsung Ikang Fauzi dalam kondisi baik-baik saja. Adi bahkan mengaku kagum pada sahabatnya itu yang belakangan ini semakin tegar dan terlihat sudah menerima kenyataan. Ikang udah kelihatan lebih tegar, alhamdulillah. Saya sendiri hampir nggak percaya waktu melihat pada hari kejadiannya itu Ikang demikian terlihat ngedrop banget lah gitu ya. Ikang kan saya kenal dari SMA kelas 1 gitu. Saya bersahabat sama Ikang ya, orang yang amat sangat tegar, rocker gitu. Kemarin beda banget. Ya pastinya begitu, karena seperti kita tahu itu kan mendadak dan pasti shocking lah buat Ikang. Tapi hari ini alhamdulillah kondisi Ikang udah jauh lebih baik, dia kelihatan lebih ikhlas gitu. Selain isu Ikang Fauzi terpuruk, beberapa video lawas yang diduga berisi petuah atau wejangan Marissa jelang kematiannya menjadi sorotan publik. Salah satunya, keinginannya meninggal dulu daripada suaminya. Lantas, momen indah seperti apa yang dirasakan oleh Bella dan Chiki serta Ikang Fauzi dari Marissa Haque? Ya, saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa yang jelas, tapi Marissa juga pengen lihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi, karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat, dan apa yang saya lakukan, pekerjaan saya selalu didukung sama dia. Iya, betul. Tapi emang sekarang saya nggak punya motivasi dulu, emang saya nggak tahu lah. Proses lah. Tapi insya Allah sih, ya saya harus yakin benar perjalanan istri saya ke jannah ini benar-benar baik ya. Ya diampunilah segala dosanya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, ya. Dan itu yang merupakan harapan saya sekarang, yang terus-menerus kita berdoa aja, karena hanya itulah yang sebenarnya bermanfaat buat dia kita. Kan hanya kan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Itu terus-menerus insyaallah dia akan adem di sana, dan suatu saat kita akan dikumpulkan lagi bersama-sama. Amin ya Allah. Di tengah beredarnya isu cedera beberapa punggawa timnas Indonesia senior, terutama kiper andalan timnas Martin Paes, beberapa media Cina mulai menebar isu panas. Salah satunya jika Cina akan melakukan protes atas masuknya dua pemain baru, yakni pemain bertahan asal klub Twente, Mads Hilgers dan Eliano Reinders.
pemain kelahiran Belanda dari klub PEC Zwolle. Namun rencana protes timnas Cina atas proses naturalisasi dua pemain kelas dunia ini tak menyurutkan langkah PSSI, terutama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, untuk membawa dua pemain baru yang cukup diandalkan di lini pertahanan dan lini serang ini. Presiden Republik Indonesia memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia yang namanya tersebut di bawah ini, Eliano Johannes Reinders, Meis Victor Joseph Hilgers, untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Nambah 2 amunisi baru. Itu yang pertama ada Mitch Hilger dan Render itu menambah amunisi buat pemain timnas kita. Semoga lawan Bahrain dan lawan Cina kita mendapatkan hasil yang memuaskan, dan paling penting kita mendapatkan hasil menang melawan dua negara tersebut. Kalau kata Coach Sintayong, kalau misalkan kita bisa menang lawan Bahrain dan juga Cina, itu mempermudah jalan kita untuk masuk ke langsung ke World Cup Piala Dunia. Iya, hebat sih, siapa Pak Erick Thohir ya, kayak gercep gitu. Terus juga dia yang jelas kayaknya kan nggak melanggar aturan FIFA ya, semua diikutin sesuai prosedur FIFA. Terus juga ya puji Tuhannya para pemain itu ternyata mau membela timnas Indonesia. Gue nggak tahu deh dijanjin apa sama Pak Erick Thohir, tapi yang jelas semenjak itu kan banyak pemain-pemain yang keturunan Indonesia tuh banyak yang datang gitu. Mungkin ditawarin jadi PNS kali ya. Ya, nama Meis Hilgers resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada 30 September 2024 lalu. Pemain kelahiran kota Amersfoort, Belanda 13 Mei 2001 ini punya darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Sulawesi Utara. Pemilik nama lengkap Meis Victor Joseph Hilgers ini mengawali karir sepak bola di Newland, kota kelahirannya Amersfoort. Setelah pindah ke klub Nijkerk, Hilgers bermain di tim muda Sparta Nijkerk. Bakat Hilgers makin terasa ketika di usia 10 tahun ia pindah ke Akademi Sepak Bola FC Twente. Karena kemampuan defensifnya, Hilgers akhirnya dikontrak secara profesional oleh FC Twente sejak 6 Desember 2018 lalu. Ia sukses membuat debut profesionalnya bersama FC Twente ketika sukses meneguk lawannya tim raksasa Belanda, yakni Ajax Amsterdam pada Desember 2020 lalu. Debut teranyarnya jadi sorotan setelah ia bermain penuh saat FC Twente melawan Manchester United di Old Trafford belum lama ini dalam Liga Eropa, yakni Piala UEFA 2024 sampai 2025 dengan hasil cukup memuaskan 1-1 di kandang lawan. Another corner. Oh, on the outswing. I think he's just draw away from home, which would be a mindset. Twente coaching style. Freshen things up on that wing. Mainu. Ugarte. And Mainu go view of that and said there was no question. Sejak bermain di FC Twente, nama Hilgers sesungguhnya telah dipantau pelatih tim Orange Belanda. Namun, karena punya terah dari ibu asal Sulawesi Utara dan melihat antusiasme sepak bola tanah air, Hilgers akhirnya memilih pindah kewarganegaraan dan masuk dalam skuad timnas Indonesia. Video saat Hilgers datang ke Indonesia bersama Eliano bahkan sempat viral di jagat maya. Keduanya datang ke tanah air untuk mengurus kewarganegaraannya di Indonesia. Seiring waktu bersama Eliano, Hilgers akhirnya resmi diperkenalkan sebagai skuad baru tim Garuda. Ready. Ready. Sebelum pengambilan sumpah ini, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Brussels, 30 September 2000. Eric, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you.
menambah energi dan ya kita tahulah timnas main sekarang GBK begitu penuh, antusias banget, bukan hanya di GBK, di luar GBK, di pelosok-pelosok Indonesia itu kalau nonton timnas tuh bener-bener kayak excited banget, kayak wow ayo timnas, bener-bener yang kayak ya udah ini timnas kita lagi maju-majunya, lagi bagus-bagusnya banget. Dan yang tadi saya bilang harapan masyarakat Indonesia kita bisa tampil di Piala Dunia. Keputusan Hilgers rupanya juga diikuti oleh adik kandung pemain timnas Belanda, Tijani Reinders, yakni Eliano Reinders. Pemain sayap asal klub PEC Zwolle ini punya darah Indonesia dari ibundanya, Angelina Lekatompesi, yang berasal dari Ambon, Maluku. Sosok Angelina bahkan jadi sorotan karena wajah dan penampilannya khas wanita Nusantara. Eliano sendiri memiliki nama lengkap Eliano Johannes Reinders Lekatompesi. Sejak 30 September 2024 lalu, Eliano pun resmi menyandang status kewarganegaraan Indonesia. Ia bahkan datang ke Indonesia dengan membawa serta istri dan anaknya. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Eliano dan Hilgers diperkirakan akan mengawali debutnya saat melawan Bahrain dan Cina. Maka wajar jika tim lawan terutama Cina tampaknya mulai ketar-ketir dengan kehadiran dua pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Lantas bagaimana antusiasme pecinta sepak bola dengan kehadiran dua pemain andalan ini? Kehadiran Eliano di lini depan dan Hilgers di lini belakang jelas menambah amunisi baru bagi tim Garuda. Bahkan sebelum debut pertamanya bersama timnas Indonesia di Jagat Maya, nama Hilgers kian populer. Dalam sekejap, followersnya bertambah drastis hingga mencapai 1 juta. Sementara Eliano juga mendapatkan tambahan followers setelah resmi bergabung dengan timnas Garuda. Lantas, akankah dengan tambahan dua pemain ini, peluang Indonesia untuk lolos makin terbuka? Tapi walaupun negara kita lawan Cina juga sangat-sangat berimbang ini, ya. Semoga dengan materi bagus ini pemain kita bisa draw minimal, maksud saya. Syukur-syukur bisa menang lawan Cina juga. Satu sisi sih main di kandang lawan itu kan nggak mudah ya. Mudah-mudahan bisa maksimal ya harapan masyarakat sepak bola. Apalagi dengan ada dua tambahan amunisi baru, naturalisasi dari Belanda, dua pemain Belanda, satu depan, satu pemain belakang, defender yang cukup kuat. Semoga pertahanan kita bisa lebih kuat. Itu impian gue dari kecil yang kita tahu bener-bener ya harapan bangsa rakyat Indonesia ini bener-bener yang kayak mau banget lihat timnas kita bisa berkompetisi di Piala Dunia nantinya. Dan kita selaku rakyat dan juga masyarakat Indonesia harapannya besar banget kepada timnas ini bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga timnas Indonesia bisa menang, memberikan yang terbaik. Pokoknya lolos sampai Piala Dunia Asia, bahkan Piala Dunia di event terbesar yang dimana mereka ketemu sama negara-negara Eropa. Harapanku itu sih, semoga bisa lebih go internasional, lebih dikenal lagi sama negara lain. Dan pokoknya Garuda ini harus terbang setinggi-tingginya. Semoga aja nih ya Mas Hilgers dan Eliano bisa bermain full time ya di laga melawan Bahrain dan China. Kalau ada riak-riak penolakan soal status perpindahan kewarganegaraan biarin aja. Yang penting kan PSSI sudah di jalur yang benar sesuai ketentuan FIFA nih. Kita doakan tim Garuda mampu memenangkan laga. Semangat terus tim Garuda. Selanjutnya, eksklusif Goalspot bersama Jonas Rifano nih. Dari barbekyuan di lokasi syuting Cinta Berakhir Bahagia hingga dibucinin sama anak perempuannya sendiri. Simak selengkapnya sesaat lagi, tetap di Goalspot. Di sini di judul Cinta Berakhir Bahagia aku berperan sebagai Dr. Aga. Karakternya sampai sejauh ini sebenarnya belum ada pengembangan karakter, tapi
Tapi yang jelas nanti bakal difoto. Pemirsa, Sabtu 5 Oktober 2024 kemarin menjadi momen Aisyah Maidina, putri dari Irfan Hakim, mensupport sang adik Hafid Jalu Hakim yang ikut bertanding kuda di kawasan Bogor. Namun dalam event tersebut tampaknya Jalu harus menelan kekecewaan karena kalah dalam pertandingan tersebut. Aisyah pun menjelaskan kesalahan yang dilakukan sang adik saat bertanding di sesi pertama itu. Lantas benarkah karena banyak melakukan manuver sehingga membuat Jalu mengalami kekalahan? Hari ini Jalu tanding, aku enggak, terus kebetulan juga aku lagi free, jadi aku mutusin buat nonton Jalu dan support Jalu. Karena emang setiap lomba, kalau Jalu lomba, kalau misalnya aku free, aku usahain datang terus. Pastinya kalau sebelum naik, kadang aku suka kasih tahu dulu gini-gininya, terus juga pas dia lagi di dalam lapangan atau lagi pemanasan, aku juga bantuin teriakin, aku bantu kasih tauin, terus pas udah selesai aku kasih tauin salahnya di mana kayak gitu-gitu. Meski begitu, Aisyah yang mewakili adiknya menjawab pertanyaan tim Gospot mengungkapkan rasa bangganya dengan performa adiknya itu. Menurutnya, sang adik memiliki kemampuan untuk menjadi atlet di kemudian hari, mengikuti jejak langkah dirinya dalam menggemari olahraga berkuda. Apalagi Jalu sendiri punya motivasi besar untuk mengalahkan sang kakaknya yang sudah lebih piawai darinya dan sudah beberapa kali meraih juara berkuda. Ya tadi Jalu optimum, dia tuh emang nggak bisa optimum. Kalau optimum tuh kan nggak boleh cepet-cepet kan, jadi harus sesuai sama waktu yang ditentuin. Nah dia tuh selalu kecepetan. Nah tadi harusnya 69, dia tuh 61, jadi cepet banget kan. Jadi aku tadi sempet negur, harusnya dipelanin lagi dong Jalu kayak gitu. Cuman nggak apa-apa. Tapi nanti ada kelas yang two face, nanti ada speednya juga. Nanti dia pasti ngebut paling. Ada 2 kelas dia 4 kali main, tiap ikut 2 kelas, 1 kelas 2 kuda. Aisyah sendiri tidak mempermasalahkan kekalahan yang dialami Jalu adiknya itu. Dari pengalaman kalah tersebut, dapat memotivasi sang adik untuk bisa terus berlatih. Lantas kebiasaan apa saja yang dilakukan Jalu sebelum dan sesudah ikut bertanding? Dia tuh, karena emang sebenarnya dia tuh look up to me banget. Jadi kayak, dia tuh pokoknya tujuan dia berkuda itu pengen ngalahin aku aja. Jadi dia kalau setiap jumping tinggi gitu dia pamerin ke aku. Tapi kalau setiap aku kasih tauin gini-gininya sih dia terima sih, karena dia emang mengakui kalau aku lebih jago. Tapi kamu bakal bersaing nggak sih ketika Jalu ikut tanding juga? Enggak sih, kan masih kecil. Jadi ya seru-seruan aja, karena emang dia ada potensinya, dia bakal jadi atlet yang bagus dan dia udah tertarik dan ada bakatnya juga, tinggal diasah lagi. Saran aku sih cuman dengerin kata pelatih aja, karena kadang Jalu suka pengen kemauannya sendiri, sedangkan kan kita harus nurut sama pelatih. Jadi paling aku selalu ngasih nasihat aja yang aku bisa, karena aku juga kan udah lama berkuda, jadi aku sharing pengalaman aja, aku ceritain kayak gitu-gitu. Sementara itu, Irfan Hakim sepertinya tidak main-main dengan hobi berkuda yang dijalani kedua anaknya itu. Tak tanggung-tanggung untuk kegemaran berkuda anaknya itu, Irfan sampai membelikan kuda impor yang harganya cukup fantastis. Hal itu ia lakukan agar Aisyah dan Jalu lebih bersemangat dalam hal meraih prestasi. Sementara itu, Saskia Sungkar sedang fokus menjalani program hamil keduanya melalui bayi tabung. Ia berharap dalam waktu dekat ini prosesnya lancar hingga positif hamil. Ya, beberapa hari ke depan, istri Irwansyah itu akan melakukan ovum pick up atau OPU. OPU adalah proses pengambilan sel telur yang matang. Proses ini termasuk bagian dari prosedur bayi tabung. Namun jelang memasukkan embrio dalam proses program bayi tabung, Saskia Sungkar justru juga ikut lomba berkuda.
Adakah filosofi yang ia rasakan dalam hal berkuda? Ya yang pasti insya Allah buat kesehatan ya, buat kesehatan karena ini kardionya luar biasa banget, kekuatan kaki kita terutama di kuda. Kalau di kuda itu justru tangan nggak boleh terlalu kuat, tapi kaki yang harus kuat kan. Jadi mungkin banyak yang nggak kalau bukan yang nggak berkuda mikirnya kontrol kuda itu tuh di tangan, padahal cuma sekian persen, kayak ibaratnya kalau mobil tuh kayak sennya aja gitu, cuma kayak kasih kode-kode doang gitu, atau supaya dia aware sama kita gitu. Poinnya kan sebenarnya di kaki, jadi memang bener-bener walaupun aku berkuda, aku tetap nge-gym juga, tetap jalan karena nguatin kaki gitu. Tak ada sedikit pun rasa takut dalam diri kakak Shiren Sungkar itu jika proses memasukkan embrio ke dalam rahimnya itu bisa gagal jika ia tidak mengurangi aktivitasnya, terutama menekuni hobi berkuda yang umumnya dilakukan oleh kebanyakan kaum pria. Lantas, apakah Saskia sempat grogi dan benarkah berkuda itu justru menunjang program kehamilan Saskia? Oh Masya Allah, kan aku kan lagi program hamil kan. Waktu Ukasha itu aku lagi nggak, karena kita COVID-nya juga waktu pas tinggi-tingginya ya, awal-awal tuh lagi bener-bener nggak bisa kemana-mana kan. Jadi olahraga justru lagi kurang tuh waktu itu aku. Waktu program hamil, qadarullah kan cuma 1 embrionya kan. Nah alhamdulillah ini ya, walaupun kita nggak tahu ya endingnya, kan semua takdir udah Allah yang nentuin. Nantinya gimana hasilnya, hamil atau enggak itu kan keputusan Allah ya gitu. Cuman kalau dari prosesnya dibanding yang dulu, alhamdulillah sekarang tuh hasilnya lebih baik gitu. Kayak embrionya alhamdulillah yang oke tuh ada 3. Kalau dulu kan waktu zaman Ukasha 1, jadi lifestyle tuh ngaruh banget. Karena kalau kita berkuda kita nggak mungkin begadang, harus tidur, harus ya semua cabur lah ya. Semua cabur pasti orang kalau mau tanding, mau apa, apalagi mau latihan aja besokannya kalau kurang tidur ya nggak enak gitu. Jadi aku tuh maksimal banget tuh jam 9 atau jam 10 tuh udah pasti tidur, alhamdulillah ya, mostly jam segitu, jarang buat lewat. Terus udah gitu pagi-pagi banget kan udah bangun tuh habis itu exercise. Terus ya kalau misalnya emang ada kerjaan kerja, terus latihan berkuda gitu kan, ya pasti nganter-nganterin anak apa segala macem gitu-gitu. Jadi kayak lifestyle-nya beda banget sama yang zaman waktu program Ukasha. Semenjak berkuda ini aku akhirnya, karena di kuda itu kan nggak segampang yang kita nonton ya, ngontrol dia gimana ya, itu kan perlu power kita juga. Bayangin ini kuda apalagi kayak WB gitu 600 kiloan lebih ya kan, sementara kita cuma berapa kilo, gimana kita harus bisa kontrol makhluk sebesar itu gitu ya. Kaki kita harus kuat, hati kita harus tenang gitu. Jadi banyak sih manfaatnya, Masya Allah banget. Meskipun harus menahan diri dari hobinya, Saskia tetap optimis dan berusaha menjaga semangatnya. Ia berharap dukungan dari semua pihak agar proses program bayi yang dijalaninya dapat berjalan lancar dan membuahkan hasil yang diharapkan. Waktu itu sebelumnya waktu masih kayak ngebesarin sel telurnya masih boleh tuh justru disuruh olahraga terus, termasuk berkuda. Tapi waktu mau varian pickup dilarang karena ya goncangannya sama takutnya naudzubillah dzalik, kalau resiko berkuda kan jatuh ya. Ya dokter meminimalisir resiko-resiko itu aja sih. Jadi disuruh pending dulu kemarin. Setelah telurnya udah diambil, kemudian kan di lab itu kenapa dibilang bayi tabung itu kan maksudnya kan di freeze di tabungnya itu. Jadi dari si telur sama spermnya itu kan dikawinin tuh di lab kan. Jadilah embrio. Nah, embrio itu yang alhamdulillah kemarin itu hasilnya tuh ada 3, waktu Ukasha tuh cuma 1 gitu. Makanya setelah udah selesai diambil, ya udah aku malah olahraga lagi. Jadi ketika nanti ditransfer balik, kondisi aku juga mudah-mudahan lebih sehat lagi juga gitu. Sehingga perkembangan si embrionya juga lebih baik. Sementara itu, kabar bahagia datang dari pasangan Kiki Saputri dan Muhammad Hairi. Dalam Instagram miliknya, ia memberikan kabar tengah hamil anak pertamanya pasca mengalami keguguran Maret 2024 lalu.
Curhatannya soal perjalanannya menghadapi ujian keguguran hingga dipercaya lagi untuk hamil, banjir ucapan selamat dari sahabat dan warganet. Kayak kami harus kehilangan anak, terus aku harus kehilangan juga ovarium kiri. Tidak pernah ada hidup yang benar-benar mudah. Sebagai manusia, ada rasa lelah dan sangat ingin menyerah. Setiap detiknya kami hanya bisa berharap pada Tuhan dan tetap saling menguatkan. Sampai akhirnya, kesempatan itu kembali datang dan Tuhan kembali percayakan. Doa-doa tidak berhenti kami panjatkan. Masih banyak yang sayang dan ikut berbahagia meski digempur fitnah dan hujatan. Nah, mari kita maafkan, sebab melihatmu tumbuh dan berkembang adalah hal yang kami utamakan. Semoga kali ini Tuhan izinkan kami untuk bisa menjagamu sampai nanti akhirnya kita akan bertemu. Dalam video yang diunggah Kiki Saputri memperlihatkan pada 29 Juni 2024 lalu ia melakukan tes kehamilan dan hasilnya benar-benar tengah mengandung buah hati dari pernikahannya dengan Muhammad Hairi. Dalam unggahannya ia menunjukkan hasil tes pack yang menyatakan kembali hamil. Ia berharap agar kehamilannya ini bisa terjaga dengan baik, apalagi ia dan suami memiliki pengalaman yang tidak baik atas keguguran sang buah hati. Ya, yang pasti belajar dari pengalaman kemarin, pola makan, pola hidup. Makanya kalau teman-teman lihat sekarang aku jadi sering olahraga. Karena kan kalau dulu kerja, pola tidur nggak katur, pola makan juga nggak katur. Akhirnya terjadilah penyakit ya gitu. Makanya sekarang lebih aware sama kesehatan diri sendiri. Dan juga nggak banyak stres. Banyak stres dalam arti gini, dokter tuh bilang, Kiki ini tingkat stresnya tinggi, padahal aku nggak ngerasa stres. Ternyata kalau kita pelawak itu kan otaknya mikir, nggak berhenti ya. Kalau kita ngejokes itu, nah itu adalah salah satu bentuk tingkat stres. Jadinya sekarang lebih dipilih-pilih pekerjaan yang tingkat resiko mikirnya tinggi atau diselang-seling. Jadi kalau dulu kan misalnya satu hari bisa 3-4 kerjaan, sekarang agak diminor jadi satu aja, satu hari satu. Ikut kayak program angkat beban, terus juga sama suami di rumah olahraga ya tiap malam gitu kan. Ini nggak benar bang. Di sisi lain, Kiki juga minta doa dari Syahrini saat mengomentari postingan Syahrini yang tengah menikmati perannya sebagai ibu. Seperti diketahui, Kiki Saputri sebelumnya pernah mengalami keguguran. Cerita sedih itu ia alami karena terlalu lelah bekerja dan mengalami kista ovarium, sehingga janin dalam kandungannya tidak berkembang. Sementara itu, postingan Syahrini dengan caption, "Learning new things every day. It's a golden moment with you, our precious baby." Banjir reaksi dari teman selebriti. Unggahan terbarunya Syahrini mengungkap menikmati tiap momen kebersamaannya dengan baby R yang kini genap berusia 2 bulan dan beratnya sudah mencapai 6 kg. Seumur hidupku, tangan ini untuk kau genggam. Seumur hidupku, hati ini hanya milikmu. Seumur hidupku, mimpi malamku pun hanya ada kamu. Seumur hidup kita berdua, dunia selalu cemburu. Syahrini tidak mengurus sendiri bayinya, Reno Bara kabarnya terjun langsung ikut begadang bergantian menjaga baby R.
Di sisi lain, di usia 2 bulan, Baby R juga mendapat hadiah dari Syahrini dan Reno Barak. Adapun hadiah tersebut tak lain adalah barang keluaran branded ternama dunia yang juga digunakan Syahrini, yakni 2 pasang sepatu dengan motif berbeda. Namun, sampai saat ini bentuk tubuh Baby R masih ramai jadi sorotan, lantaran Syahrini dan Reno Barak masih merahasiakan wajah putrinya.